Kalau boleh tahu bapaknya dari dinas apa nih? Dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi. Oke, sebelumnya tuh kami nih penasaran ya, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang ada di Dispora itu, Bang? Oh, dia itu ada Dispora itu kan ada dua pemuda dan olahraga. Nah, pemudanya ada di situ dua bidang, di olahraga juga ada dua bidang. Nah, hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol ini dari bagian pengembangan pemuda. Ya di sini ada Pak Diki sebagai kepala bidangnya. Nah, demikian. Mungkin teman-teman ada yang penasaran nih sama Iya. Dispora, boleh kita tanya-tanya. Oke Pak, aku mau nanya nih Pak, dari Dispora, 4 program yang utama dari Dispora saat ini itu apa sih Pak yang akan berjalan di tahun 2024? Oh, ada itu kan di bagian pemuda aja ya. Karena kami ada pemuda, kalau ada olahraga mungkin ada juga di situ ya. Termasuk yang awal-awal sekali di Dispora itu gubernur yang sekarang langsung di Batanghari kan. Nah, karena kita ini ada pemuda, coba kita ini tanyakan dulu langsung ke Pak Kabitnya ya, Pak Diki. Ya, jadi untuk di bidang pengembangan pemuda ada 4 program yang rutin yang biasa kita laksanakan setiap tahunnya, yang juga merupakan turunan dari program Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi ada program pertukaran pemuda antar negara, pertukaran pemuda antar provinsi, program pemuda pelopor, dan program kewirausahaan pemuda. Jadi itu merupakan program-program strategis dari bidang pengembangan pemuda. Tadi kan programnya banyak tuh. Untuk awal bulan apa sih yang perlu kita persiapkan juga dan juga buat bisa ikut program tersebut? Oke. Jadi kalau di 4 program itu, kalau untuk program pertukaran pemuda antar negara itu biasanya kita laksanakan seleksinya di provinsi itu di bulan Mei. Jadi untuk di bulan saat ini mungkin untuk teman-teman yang ingin berminat untuk ikut seleksi di pertukaran pemuda antar negara mungkin bisa mempersiapkan TOEFL-nya, terus pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan itu minimal 1 tahun, terus apa aja kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan yang positif melalui media sosial yang sudah dimiliki, terus juga dilaksanakan secara berkelanjutan. Itu poin-poin penting untuk kegiatan pertukaran pemuda antar negara. Nah, kalau untuk pertukaran pemuda antar provinsi itu dilaksanakan setelah pertukaran pemuda antar negara, itu lebih kepada pengabdian masyarakat, terus juga pengetahuan tentang Provinsi Jambi. Nanti kan akan dilaksanakan seleksinya sekitar bulan 6 bulan Juni. Nah, untuk kegiatan yang program pemuda pelopor itu biasanya dilaksanakan sekitar bulan 7 dan bulan 8. Pemuda pelopor itu merupakan program rutin bagaimana kami mengapresiasi anak-anak muda untuk diberikan penghargaan atas kreativitas, atas inovasi yang dilakukan anak muda ada di 5 bidang. Nah, dan terakhir program kewirausahaan pemuda. Selama 5 tahun yang lalu kita sudah melaksanakan semacam pelatihan dan langsung pemberian bantuan. Nah, yang 2 tahun belakangan ini kita lebih kepada penumbuhan minat kewirausahaan anak-anak muda di Provinsi Jambi, lebih berbentuk ke pelatihan saja. Mungkin itu, ada teman-teman yang ingin bertanyakan lebih jauh lagi. Namanya siapa dulu? Nama saya Fevi. Fevi ya. Kebetulan saya mahasiswa dari
Semarang, dari Universitas Negeri Semarang, tapi asalnya dari Jambi. Iya. Tuntutannya sih Pak, sebagai Gen Z, ini kan kami tertarik di bidang media, ada yang tertarik di bidang seni, gambar, dan tulis dan lain sebagainya. Nah, dari Dispora itu ada nggak sih Pak pelatihan yang untuk kami ini dibekali dengan sesuai kegemaran kami? Mungkin Pak Tarun ada yang mau tambahkan? Nah, sebenarnya itu kan arahnya semua program-program daripada pemerintah itu, termasuk dalam hal ini Dispora bagian pemuda gitu kan. Semuanya kan sebenarnya mengarah ke sana. Tapi cuman kan tidak bisa spesifik ini kan banyak itu. Karena yang kebutuhan kita ini kan bukan hanya untuk pemuda dan olahraga aja, Dispora aja kan ada sekitar 48 OPD. Nah, walaupun demikian di Dispora tetap ada anggaran-anggaran untuk pemuda. Itulah yang kita ini sekarang ini kan. Nah, termasuklah salah satunya itu yang ini turunan dari seperti kata Pak Kabit tadi dari kementerian. Kita sebenarnya pengen bikin ini juga, bikin kegiatan yang khusus pemuda gitu, khusus pemuda yang bukan yang dari kita sendiri, dari provinsi sendiri, tapi kan ini ya terkendala masih ini biayanya masih banyak untuk pos lain. Jadi tapi bukan berarti kita nggak diam aja gitu kan. Nah, termasuklah salah satu hari ini kita ngobrol-ngobrol ini. Kami Pak Kabit, saya kasihnya pengen apa sih sebenarnya yang ada di benak-benak kalian tuh. Pemerintah itu bikin program tuh pengennya kalian itu seperti apa gitu. Iya kan? Nah, makanya kami datang ini, kita ngobrol-ngobrol ini kami pengen tahu. Nah, salah satunya dari PP tadi itu. Apa sih yang bisa memfasilitasi ini gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini kan tahun-tahun ke depannya penganggaran dana APBD kita semakin bagus, bisalah nanti kita bikin acara yang seperti yang kalian maksud itu. Kalau untuk di tahun kemarin, kalau yang untuk kreativitas pemuda, kemarin kita juga menseleksi anak-anak pemuda dari Provinsi Jambi untuk ikut pekan kreativitas pemuda. Sarul untuk kemarin acaranya dilaksanakan di Solo. Di Solo ada 2 orang yang kita fasilitasi untuk mengikuti pekan kreativitas pemuda di Solo. Terus kalau untuk program di Dispora sendiri baru berupa pelatihan, ada yang namanya pelatihan peningkatan impact dan impact. Kemarin kita laksanakan. Kalau untuk impact ya sudah tahu tentang keagamaan. Kalau yang impact kemarin lebih ke melatih bagaimana digital marketing untuk anak-anak muda di Provinsi Jambi. Tapi itu tadi kata Pak Sarul, karena keterbatasan anggaran juga jumlah pesertanya tidak terlalu banyak, hanya 40 orang mewakili dari berbagai organisasi pemuda yang ada di Provinsi Jambi di beberapa kabupaten. Ya, pada intinya ya, kami kan pernah juga muda seperti kalian ya kan. Iya dong kan. Nah, kami pengen itu kalian itu generasi sekarang itu lebih dari kami lah gitu kan. Jangan seperti saat ini kan suara-suara kalian itu hanya dibawa Gen Z, gen apalah namanya gitu kan. Hanya menjelang pemilu, pilkada gitu enggak. Ya. Jadi kami pengen itu ya kalian 10 tahun ya kalian ini. Kami udah pakai tongkat nanti tuh. Pakai tongkat itu pun kalau masih sehat gitu ya. Mudah-mudahan sehat. Kalian itu yang sekarang yang generasi penerus itu di kalian ini. Nah, dengan begini adanya ada ngobrol-ngobrol kita, kolaborasi kita itu kan. Nah, kalianlah nanti yang ini. Makanya kita fasilitasi begini-begini semuanya kalian yang men-settingnya ini seperti apa sih, pengennya kalian itu seperti apa gitu kan. Karena bakalan kalian nanti yang jalankan roda negara ini. Ya kalau kita ini udah, apalagi yang sekarang pejabat sekarang kan paling juga 5 tahun lagi udah ini kan udah nggak sanggup lagi lah
Nah makanya harus ada terus generasi penerus harus kita ini terus, jangan berhenti di kita gitu. Nanti pun begitu kalian sudah eranya kalian turunkan juga. Kan nggak bisa juga kita ketinggalkan kayak gitu kan, bisa lah tuh, nggak bisa kayak gitu. Ya harus di apa ya, berkelanjutan. Tapi peralihannya itu nggak apa ya, nggak terjadi apa namanya tuh yang kalau kalian mahasiswa tuh kan revolusi lah kayak gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Dengan cantik aja, peralihannya tuh cantik dan indah kan enak. Sip lah. Nah, itu. Mungkin masa deh. Coba. Dan tadi yang kuat terus. Kebetulan kan saya alumni Sepat Pertukaran Pemuda Antar Negara, Pak. Sepat sendiri. Iya, Pak, iya. Untuk Bapak juga kemarin kan. Iya. Nah, saya mau tanya Pak, tahun ini tuh ada bocoran negara mana yang bakal dikunjungi gitu kan? Atau di provinsi mana yang di PPAP bakal PPAP-nya. berlanjut? Kalau kemarin kan Australia sama Singapura, kalau tahun ini ada bocoran kan? Jadi gini, kalau masalah kuota negara, nah itu kan yang menentukan tuh Kemenpora. Biasanya kalau kemarin sudah dapat Australia, Singapura, berarti kemungkinan di tahun ini nggak itu lagi. Kemungkinan bisa Korea Selatan, bisa Jepang. Iya. Nah, itu Iya. nanti yang memang yang menetapkan kuota itu dari Kemenpora. Mereka mengapa supaya bergilir ya, provinsi itu dapat giliran. Kemarin Provinsi Jambi dapat kuota Australia, Singapura. Nah mungkin tahun ini kemungkinan biasanya Korea Selatan, Jepang. Tapi kalau pastinya belum. Biasanya nanti sekitar bulan 3 nanti ada surat pemberitahuan dari Kementerian Ya. Pemuda dan Olahraga. Mungkin siapa namanya? Dandi, Pak. Dandi. Dandi perlu persiapan. Mungkin kemarin sudah dapat pengalaman. Iya. Memang biasanya anak-anak yang lolos itu yang menjadi perwakilan Jambi untuk ke Pertukaran Pemuda Negara Iya. itu biasanya 2 sudah kali, 4 kali. Nah, berarti dia sudah punya, kemarin aku lemahnya di sini. Iya. Apa harus perbaiki ini, kemarin kurang ini, perbaiki ini. Nah biasanya kedua, yang ketiga, biasanya mudah-mudahan dulu. Iya. Yang penting tuh tukulnya Itu iya. Karena di situ nggak bisa mungkin orang punya bayangan tuh bisa diatur begini, nggak bisa. Orang kalian kan tahu sendiri kan, udah nilai keluar langsung, nilai begini, langsung di ini. Jadi nggak bisa, ini bantuin orang dispora misalkan gitu, nggak bisa. Terus panitia nggak bisa, karena begitu ujian satu persatu itu kan langsung ada nilainya, nilaimu segini. Nah makanya itu memang kompetisi murni gitu. Dan saya suka itu. terus yang terkait dengan pertukaran pemuda antar provinsi tadi kan di tahun 2022 kemarin yang jadi tuan rumah Jawa Timur dan Papua Barat. Papua Barat. Di 2023 kemarin menjadi Kalimantan Selatan dan sama Riau. Ya. Nah nanti di tahun 2024 ini dua provinsi yang ikut mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah. Nanti ada proses asesmen ya di Kemenpora. Berapa provinsi yang mengajukan, berapa yang layak untuk dijadikan tuan rumah. Jambi sudah ditawarin, tapi kami belum mampu menerima itu karena itu kita harus sharing. Sementara di tahun 2024 ini anggaran untuk di pemerintah ini lebih ke persiapan pilpres, pileg, nanti pilkada. Mungkin kita Jambi belum jadi tuan rumah, belum siap. Mudah-mudahan ke depannya bisa Jambi jadi tuan rumah. Dan pertukaran pemuda antar provinsi itu berdasarkan pengalaman 2 tahun lalu sampai kemarin itu jatahnya sepasang putra dan putri. Jadi penempatannya juga dipisah, yang putra di provinsi A, putri di provinsi B. Mengenal semua seluruh Indonesia. Mungkin nanti boleh adik-adik nih yang berminat ikut seleksi PPAM, ikut seleksi PPAP. Ikut aja, apa-apa. ikut. Cari pengalaman.
Izin tanya nih Pak, dari tadi kita udah panjang lebar nih bahas tentang PPA. Kebetulan dari dia sendiri tertarik tentang pemuda pelopor, program dari pemuda pelopor. Dia mau tanya nih mengenai pemuda pelopor itu untuk tahapannya yang diikut itu berapa, gimana apa saja sih? Dan untuk persyaratannya tuh hampir mirip dengan PPA atau ada yang beda dari PPA? Bahkan kalau untuk program pemuda pelopor itu kita biasanya tahapannya pertama kita dapat surat dari Dinas Pendidikan Indonesia dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, terus kita sosialisasi ke kabupaten kota. Nah, biasanya Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten kota itu akan melaksanakan seleksi di kabupaten kota masing-masing. Kita kasih waktu sekitar 1 bulan. Nah, nanti hasil seleksi dari sekolah kabupaten kota lah yang disampaikan ke provinsi. Setelah kita terima semua hasil seleksi dari kabupaten kota, nah kita laksanakan packaging lapangan, kita lihat di kabupaten kota usulan dari masing-masing kabupaten kota. Di kegiatan program pemuda pelopor itu ada 5 bidang. Di peloporan di bidang pangan, peloporan di bidang pendidikan, peloporan di bidang pengelolaan sumber daya alam di lingkungan dan pariwisata, peloporan di bidang agama sosial budaya, dan terakhir peloporan di bidang inovasi teknologi. Nah, biasanya kalau hasil seleksi dari kabupaten kota itu tidak semua bidang. Kadang-kadang di kabupaten A itu cuma 2 bidang, merekomendasikan ke provinsi untuk diseleksi. Ada juga yang 4 bidang, ada juga yang 5 bidang, ada yang dari 3 bidang, ada 1. Nah, jadi kita dari tim provinsi kita akan melaksanakan packaging, kita mau meninjau ke lapangan terhadap masing-masing usulan proposal dari kabupaten kota. Nah, kalau anak-anak di Kota Jambi itu dapat nanti seleksinya dapat ikut mendaftarkan diri ke Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi. Itu juga di Kabupaten Batanghari, nanti bisa daftar ke sekolah Kabupaten Batanghari. Di sekolah Kabupaten Kota lah yang menseleksi, hasil seleksi Kabupaten Kota kita yang diseleksi di provinsi. Nah, setelah kita seleksi, nanti sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, seperti di tahun kemarin, itu dari sekian usulan kabupaten kota kita mendaftarkan masing-masing bidang itu 2 orang untuk menjadi pemuda pelopor tingkat provinsi. Apa sih yang manfaat yang kita berikan kepada pemuda-pemuda pelopor itu? Setelah mereka kita seleksi, nanti dapat pemenangnya 2 orang masing-masing bidang. Nanti akan diberikan apresiasi berupa uang pembinaan yang akan diberikan langsung oleh Gubernur Jambi pada saat hari peringatan Sumpah Pemuda di kantor Gubernur. Nah, dari yang 10 orang tadi, yang 2 orang masing-masing dari 5 bidang itu kan ada 10 tuh. Kita seleksi lagi untuk kita ajukan di tingkat nasional, Nah, kebetulan kemarin Pak Ikhwan itu pernah jadi pemuda pelopor tingkat provinsi untuk bidang inovasi teknologi. Mungkin bisa komunikasi, bisa bicara, bisa sharing dengan Bang Ikhwan apa sih proposalnya yang bagus untuk jadi pemuda pelopor tingkat provinsi, bisa ikut seleksi di provinsi. Banyak hal manfaat kalau kita terpilih jadi pemuda pelopor. Banyak jejaring, terus juga kita bisa menjadi pembicara sering diundang untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan. Terkadang pun dari Kemenpora pun kita sering diikut sertakan untuk kegiatan-kegiatan di Kemenpora. Apa itu pemuda pelopor? Nah, kan bukan ini. Jadi pemuda pelopor itu pemuda yang berusia 16 sampai 30 tahun yang mempunyai kepeloporan. Dia punya inisiatif kreatif, yaitu di 5 bidang tadi,
yang memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar atau pemuda sekitar, dan itu memang dia yang menggerakkan, bukan dari orang lain, tapi dialah yang menjadi pelopor kegiatan atas pelopor itu. Jadi dia harus berdampak terhadap pemuda-pemuda sekitarnya atau masyarakat sekitarnya dari 5 bidang itu. Pilih aja bidang pendidikan, agama sosial budaya, dan rata-rata banyak itu agama sosial budaya itu memang berangkat banget dari keagamaan tadi. Terus bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata. Terus ada bidang bidang inovasi teknologi, itu bagaimana anak muda itu menjadi pelopor, bisa menemukan teknologi atau mengembangkan teknologi yang ada. Istilahnya ini memberikan inovasi yang baru. Terus lagi? Ya contohnya kalau di Kota Jambi satu contoh kita ya, ada itu namanya tahun berapa tuh? Dia membuat dari limbahnya yang tidak sering di pasar kalau minum air tebu. Oh ya, Itu kan semua itu diolahnya, dikasih dengan segala ilmu pengetahuan yang diolahnya, jadi keripik. Ya kan, nggak terpikir sama kita nih. Ampas tebu, keripik ampas tebu. Kalau ada yang krismu di supermarket, nah itu apa? Salah satu pemuda pelopor, Salah satu di dia provinsi yang lolos ke nasional. Tuh. Itu kami kalau di PPN itu dengan Pak Kadit itu sampai ke dusun-dusun, nyebrang naik motor, nyebrang pakai ketek, naik motor lagi, sampai itu PPN itu. Jadi mereka mengusulkan itu bukan lantas kita langsung percaya proposal aja, kita langsung lapangan. Memang benar kegiatan peloporan itu. Kalau sekarang kan bisa aja tinggal ini proposal itu bisa aja diambil di internet sekarang kan. Tapi itu kan pergi kami gitu langsung. Nah itu sampai segitu. Jadi memang provinsi pemerintah serius untuk anak muda itu serius. Cuman ya itu tadi dananya belum terbagi peta apa ya, dananya belum tinggi. Pengennya itu bukan hanya 4 kegiatan itu, pengennya 1000 kegiatan gitu. Iya kan itu ini kan. Itu agregasi kita nanti untuk kalian itu ya seperti itu. Tidak hanya meninggalkan nama doang, gitu kan. Oke, harimau aja meninggalkan nama lain. Tapi meninggalkan siapa sih ya yang bisa dimanfaatkan oleh anak muda diaspora kita nanti. Nah, seperti itu. Kalian juga sebetulnya ya. Ya, jangan berhenti di kita sendiri, gitu kan. Lagi. Kalau misalnya nih kita berwirausaha gitu kan, kayak buat satu produk atau jualan produk itu, nah itu ada nggak sih yang memfasilitasi kami gitu sebagai udah dalam berwirausaha? Mungkin kalau bidang pengembangan kewirausahaan pemuda, kalau kita sejauh ini di Dinas Pemuda dan Olahraga baru pada penumbuhan kewirausahaan, bagaimana menumbuhkan rasa kewirausahaan berwirausahaan anak muda. Tapi kalau untuk bagi pemuda-pemuda yang sudah berwirausaha, sudah punya usaha, itu ada program Pak Gubernur melalui program Bumi Saki namanya, itu melalui Dinas Koperasi dan UKM. Jadi untuk UMKM milenial itu diberi bantuan melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. Itu bentuk wujud kepedulian pemerintah provinsi terhadap penguatan permodalan untuk UMKM milenial. Itu dilaksanakan bukan di sekolah tapi dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UKM. Dan itu bisa didapatkan infonya di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. Ada lagi? Pak, tadi mengenai pendidikan karir pemuda nasional itu terbuka, ada sosialisasinya tetap ya? Jadi kalau program pendidikan kader pemuda pemimpin nasional atau PKPMN itu merupakan murni program Kementerian Pemuda dan Olahraga
kita di provinsi dilibatkan untuk menseleksi atau merekomendasikan anak-anak muda, di mana tujuan dari program PKPMN itu bagaimana kita membentuk karakter pemimpin anak-anak muda. Nah nanti di dalam itu ada semacam diklat, semacam game, terus semacam magang, ada juga ya semacam pelatihan lah. Nah itu secara dipromosikan melalui dari Kemenpora, dan juga kita di provinsi merekomendasikan anak muda yang ingin ikut seleksi PKPMN. Seleksinya secara online, juga pengumuman juga secara online, ada di website Kemenpora. Adapun unsur pesertanya dibuka oleh Kemenpora itu dari organisasi kepemudaan, boleh dari organisasi kemahasiswaan, rekomendasi dari Dispora Provinsi, terus dari mahasiswa sudah pemuda juga, lagi yang memang terbuka umum ada di website. Tapi ada kayak roadshow-nya atau nggak ada? Kalau PKPMN kebetulan ya tadi karena kami juga keterbatasan, kami tidak melaksanakan roadshow, mungkin anak-anak muda bisa mencari informasi melalui website-nya. Jadi itu mandiri gitu. Ya, biasanya sih dari teman-teman tuh, dari komunitas tuh, dari mulut-mulut tahu program itu. Itu programnya kita magang selama sebulan di Jakarta. Penting kalian checking terus di maksudnya Dispora Provinsi Jambi. Ada selalu ada itu. Ya. Pertanyaan terakhir ya Pak, saya kan udah dapat insight baru nih dari teman-teman dan jawaban dari Bapak. Iya. Apa sih harapan Bapak untuk pemuda Jambi? Khususnya kalau saya kan kuliah di luar kota ya, jadi kan ketinggalan akan info berita, akan progres dari teman-teman yang kuliah di Jambi. Jadi harapan apa nih untuk kita semua? Jadi harapan kami anak muda Jambi lebih kreatif dan untuk mencari informasi itu kan segala gampang sekarang, mau melalui website, sosial media, pokoknya pantengin aja websitenya pemerintah Provinsi Jambi atau Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, juga dasarnya Kementerian Pemuda dan Olahraga, supaya muda ini enggak menjadi generasi yang kreatif, inovatif, tidak hanya main gadget. Jadi lebih banyak kegiatan yang positif. Mungkin harapan kami seperti itu, karena banyak sekali program-program pemerintah, mungkin itu tadi kurang sosialisasi. Jadi itu bisa kita dengan kita sering update lewat website-nya pemerintah. Mungkin kita Kalau bertanya, PP lanjutannya, apa sih harapannya untuk generasi kami ini? Besar sekali. Nah itu untuk khususnya untuk anak-anak muda Provinsi Jambi. Kami berpikir, berharap, karena kalian lah yang memegang ini semua. Bisa jadi nanti dari salah satu ini nanti dari sekolah atau sekda Provinsi Jambi, atau bisa jadi gubernur Provinsi Jambi. Nah kalau kreatif, kuncinya orang yang sudah kreatif itu apa aja bisa jadi gitu. Jadi seperti yang Pak Kadi bilang tadi itu, dan ini hanya disuap gitu, kasih kayak yang murung gitu, disuap gitu. Tapi apapun kondisinya, macam-macam bagaimana pun kondisinya, kalian bisa bergerak gitu, bergerak semua di segala lini nanti ya. Kenapa? Karena ya kalian mau pemilik sahnya provinsi ini, siapa lagi coba? Masa dari luar negeri sana gitu kan? Karena di Provinsi Jambi itu kita gini lah ya, kita jangan pernah makanya saya bilang tadi itu, rendah hati itu tidak sama dengan rendah diri gitu. Saya dulu ketika kuliah sudah keluar di provinsi kita gitu, saya bangga sekali jadi ini mana dari Jambi.
Nah itu membutuhkan apa ya? Membutuhin ya, PD itu kan, PD. Emang kalau kita malu-malu itu kan ada manfaat juga. Lebih bagus kita mau orang mau ini gimana? Tapi ya itu aja. Harapan provinsi ini, harapan masyarakat provinsi Jambi ini tercinta ini terhadap kalian generasi itu, generasi yang saat itu, ya itu aja. Kreativitas kalian itu tinggal lagi. Nah, makanya salah satunya kami datang ke sini itu kami senang melihat anak-anak muda kreatif itu senang gitu. Senang jadi ada ini apa ya? Ada aja yang dikerjakan gitu. Nanti itu ada yang tadi di antara kalian di pemerintahan begitu juga kan kreatif gitu. Ya ini, anggarannya nggak ada nih. Gimana caranya? Aku jalan ini, kayak gitu loh. Jadi kalau aduh, nah itu malas nengoknya gitu kan. Nah kalian jangan seperti itu. Pokoknya di segala hal, segala bidang, walaupun kalian dan pemerintah itu kecil lah itu. Itu lebih bagus kalian misalnya pengusaha atau apa itu lebih banyak kalian itu memberikan pekerjaan sama orang. Nah kalau 10 orang aja karyawan kalian, anaknya 2 misalkan, udah 20, itu akhirnya yang setiap hari. Ya, itulah dulu ininya ya kan, itulah dulu manfaat ininya. Tapi intinya rakyat masyarakat provinsi Jambi itu sangat berharap dengan para pemuda-pemuda yang kreatif. Itu adalah nanti menjadi penerus kepemimpinan ya. Dan kalian di persatuan nasional atau internasional nanti bangga sebagai anak provinsi Jambi. Tidak, bangga sebagai Jambi. Kebetulan saya kan di luar kalau tidak kreatif, kalau nasional gitu, main cyber gitu kan, udah. Dimana saya atlet saya ini, saya bikin itu semuanya itu takut sama kalian. Tadi juga berusaha. Jadi mau segala macam cara, mainkan korban dan sebagainya. Begitu, yang tidak begitu. Dan ini melihat kalian itu beraktivitas, melihat kalian itu ada tempatnya tetap kreatif lah, atau apa sih dia namanya dia itu di rumah Komunitas Gijai. Komunitas Gijai, komunitas Gijai atau Banyak lah komunitas lain. banyak lah komunitas lain karena, nah makanya kalau bisa nanti kalau ada ini ada anggaran sudah ada. Tapi saya itu pengennya itu menggabungkan kalian ini, ada sarana sehat, menggabungkan kalian dalam satu wadah, satu forum gitu kan. Apa sih yang motif kalian buat kegiatan? Nah itu doain ya, biar tahun 2025 nanti dalam mudah-mudahan Jauh lebih besar. Ya. Oke Bapak, terima kasih banyak ya sharing-sharingnya, banyak banget nih ilmu-ilmu baru yang juga pengetahuan baru yang kami dapetin dari Bapak. Terima kasih.